Shalom anak-anak yang dikasihi dalam Tuhan Yesus. Saya percaya kalian berada di rumah. Saya berdoa semuanya dalam kondisi sukacita, damai, dan sehat selalu. Di masa-masa pandemik ini kita perlu senantiasa berdoa bersama, ya, supaya pandemik ini cepat berlalu. Pagi hari ini sebelum kita melakukan aktivitas untuk pembelajaran, kita lebih baik memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan, dan menyenangkan hati Tuhan, supaya kita mendapatkan damai sejahtera di dalamnya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, Roh Kudus tolong setiap kami. Pagi hari ini kami datang mau menyembah Engkau. Turunkan roh menyembah Engkau dengan sukacita Tuhan, dengan hati kami yang paling dalam Tuhan. Pimpin setiap kami, ajari kami Tuhan, setiap hari, setiap waktu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mampu berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mampu berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mampu berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Kiranya Tuhan yang memberkati kami mendengarkan suatu firman atau sharing Tuhan. Kiranya Tuhan yang turunkan roh ilahi-Mu turun atas setiap kami. Berikan kami roh pendengaran akan Engkau Tuhan. Biarkan setiap firman yang disampaikan, pesan yang disampaikan menjadi rema yang
dahsyat di dalam hidup setiap kami pribadi lepas pribadi Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus. Amin. Shalom, selamat pagi. Sudahkah kita bersyukur hari ini? Bersyukur buat hari baru yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Bersyukur buat berkat baru yang Tuhan sediakan dalam hidup kita. 1 Tesalonika 5 ayat 18 berkata, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Mengucap syukur dalam segala hal, itu adalah kehendak Allah sendiri. Bersyukur itu persoalan keputusan. Seperti ketika kita lapar, kita memutuskan untuk makan atau tidak. Hidup itu penuh dengan masalah, penuh dengan ujian, penuh dengan cobaan. Tapi ketika kita bersyukur, kita seperti menemukan kekuatan baru dalam hidup kita. Bersyukur adalah kekuatan kita. Banyak orang menaruh kekuatannya pada uangnya. Ada orang yang merasa kuat ketika dia menempati jabatan tertentu. Bahkan ada orang yang merasa wajah cantiknya, wajah gantengnya itu adalah kekuatan dia. Tapi sesungguhnya kekuatan kita adalah lewat ucapan syukur. Hari-hari yang kita lalui tentunya penuh dengan masalah, penuh dengan tantangan, penuh dengan ujian. Tapi ketika kita menghadapi dengan ucapan syukur, kita akan mendapat kekuatan baru. Dan kita tahu bahwa Tuhan akan menolong kita. Kita akan melihat pertolongan Tuhan yang luar biasa dan kita akan melihat banyak kemenangan dalam hidup kita. Hari yang kita lalui dengan ucapan syukur, kita tahu pasti bahwa hari-hari itu adalah hari-hari di mana kita merasa kuat. Tapi sebaliknya, ketika kita lupa bersyukur, disitulah hari-hari kita merasa kita itu lemah. Kita itu merasa tidak ada harapan lagi. Pertanyaannya, kenapa kita harus bersyukur? Yang pertama, bersyukur dapat membangkitkan semangat kita. Tanpa kita sadari, ketika ada ucapan syukur keluar dari hati kita, semangat baru Tuhan berikan dalam hidup kita. Firman Tuhan menuliskan bahwa orang yang bersemangat dapat menyelesaikan penderitaannya. Orang yang bersemangat dapat menanggung bebannya. Yang kedua, bersyukur dapat meredam kemarahan, kekecewaan, bahkan kebencian. Karena kemarahan, kekecewaan, kebencian tidak pernah mendatangkan masa depan yang baik dalam hidup kita. Hidup kita akan penuh dengan masalah. Tapi dengan bersyukur, otomatis hati kita berubah. Hati kita bersyukur dengan keadaan, hati kita bersyukur, dan kita akan melihat bahwa pertolongan Tuhan yang mengubah hati kita juga akan mengubahkan keadaan kita. Kita akan melihat kemenangan-kemenangan bersama Tuhan. Firman Tuhan berkata, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, Tuhan tetap baik. Kasih setia Tuhan tidak pernah meninggalkan hidup kita. Belajar bersyukur. Yang ketiga, bersyukur mendekatkan surga dalam hidup kita. Karena sungut-sungut, kemarahan, kekecewaan, kebencian hanya menarik neraka semakin dekat dalam hidup kita. Mari kita belajar bersyukur. Bersyukur atas semua yang terjadi dalam hidup kita. Karena dengan bersyukur, itulah kekuatan kita. Tuhan Yesus memberkati.